Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mitra Keling dimanapun berada, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Keling? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya dok. Amin, amin, insya Allah. Masih di awal bulan Ramadan, izinkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh Mitra Keling yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan puasanya tetap lancar sampai Idul Fitri nanti dokter. Amin. Dan nggak ada masalah kesehatan. Dan ya? tidak ada masalah pastinya. Senang sekali saya Angga Seprayogi dapat hadir kembali dalam acara kesayangan kita yaitu FB Live Keling Indonesia Official dengan tema tips berpuasa di masa pandemi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mitra Keling yang sudah bergabung pada acara kita siang hari ini dokter. Mungkin ada yang di kota atau di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, kemudian ada yang di Papua Sulawesi. juga, Sulawesi, Maluku. Terima kasih banyak. Eits, jangan lupa untuk bagikan link acara kita siang hari ini ke teman, keluarga, sahabat, semuanya pokoknya agar dapat bergabung bersama kita ya dokter ya. Siap. Kenapa? Karena pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas dan membahas secara detail bagaimana sih puasa tetap sehat di kala pandemi COVID-19 saat ini. Yang pastinya nantinya akan dijawab atau ditemani langsung oleh narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini yaitu Dr. Arif Munandar. Eits, tunggu dulu sebelum saya menyapa Dr. Arif dan mengajak teman-teman semua untuk menyapa Dr. Arif, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua nih. Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar puasa termasuk di masa pandemi COVID-19 saat ini, jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Tulis di kolom komentar kita di samping atau di bawah ini gitu dokter. Karena pertanyaan yang menarik atau pertanyaan yang menurut kita keren, kemudian pertanyaan yang menurut kita pas akan mendapatkan hadiah. Oke. Dan berapanya itu rahasia dokter. Jadi nanya aja yang banyak ya. Tanya aja. Siap. Oke, nggak usah lama-lama, pokoknya kita langsung saja nih sapa dokter yang sudah hadir di acara kita siang hari ini yang semakin hari semakin segar kelihatannya. Wow, walaupun puasa tapi beliau tetap segar. Pengen tahu? Simak acaranya sampai selesai. Halo, apa kabar Dr. Arif Munandar? Alhamdulillah sehat Angga, aman ya Angga? Sehat-sehat ya? Sehat. Puasa dokter ya? Alhamdulillah sejauh ini masih baik. Wow, luar biasa puasa-puasa tapi kelihatannya masih segar, bugar. Insya Allah, amin. Boleh amin, dong amin. nanti dibagikan tips dan rahasianya kepada teman-teman yang ada di rumah dokter ya. Tenang, yang penting simak sampai akhir aja. Simak sampai akhir, itu dia kuncinya. Dokter, Yes. langsung saja nih, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk pada siang hari ini. Seperti yang kita ketahui, di sekarang ini kita masih dalam pandemi COVID-19, termasuk kita menjalankan ibadah puasa dalam kondisi COVID-19. Artinya tantangannya pun double nih dok. Yes. Selain menahan rasa lapar dan haus, kita juga dituntut untuk mempertahankan kesehatan kita agar kita tetap sehat dan tidak terpapar COVID-19. Ya. Nah, jadi tantangannya dua ya. Tantangannya sangat banyak sekali, double sekali. Oke. Nah, pertanyaan saya, benar nggak sih dok, pada saat kita menjalankan ibadah puasa ini, membuat tubuh kita ini justru imunitasnya semakin turun dokter. Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu. Oke, itu banyak menjadi dilema ya saat ini. Iya. Banyak orang yang mungkin berpikiran seperti ini. Kalau saya berpuasa, asupan nutrisi saya turun nih. Kalau saya berpuasa, berarti cairan tubuh saya turun. Berarti tubuh saya jadi lebih rentan untuk terkena infeksi virus, bakteri atau jamur. Terutama ya saat ini pandemi tentang virus, yang gampang banget lagi. Semakin meningkat ya dokter. Ya, dan gampang banget lagi masuk ke lewat udara kan, lewat inhalasi. Nah sebenarnya hakikat berpuasa itu menyehatkan loh, Mas Angga. Oh, justru puasa ini sebenarnya menyehatkan. Sangat menyehatkan. Jadi memang sudah jadi kewajiban kita sebagai muslim, kita tetap harus berpuasa di bulan Ramadan.
hukumnya wajib. Wajib. Tetapi di balik itu semua sebenarnya banyak peneliti juga sudah membuktikan bahwa dengan teratur kita berpuasa itu sebenarnya daya tahan tubuh kita, organ-organ kita seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati sebagai pusat metabolisme gitu ya, otak, saraf gitu ya, itu juga meningkat fungsinya, membaik fungsinya pada saat kita sedang lakukan puasa secara rutin. Nah, tapi gini, kalau perintah puasa itu diturunkan dalam Al-Quran, dalam ayat, ya, tapi pelaksanaannya itu selalu biasa dicontohkan oleh Nabi kita, Rasulullah SAW. Nah, beliau mencontohkan cara puasa yang baik dan benar. Ya, contoh dengan melakukan sahur, itu jadi sunnah. Melakukan sahur, lalu kemudian melakukan sholat sunnah. Artinya dalam melakukan ibadah puasa nggak hanya berdiam diri, tapi ada aktivitas fisik juga. Jadi tetap ada aktivitas fisik tetap aja ada aktivitas fisik, walaupun kita kurangi, karena memang kan pasti berbeda ya kondisi tubuhnya. Lalu kemudian beliau juga mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, cairannya cukup. Nah, itu juga dicontohkan ya. Terus kemudian beliau berbuka dengan menggunakan makanan yang manis, kurma. Lalu minum air putih. Jadi kan sebaik-baiknya berbuka puasa itu dengan kurma dan air putih. Kalau nggak ada kurma, air putih. Air putih saja bisa. Sahur dengan air putih saja pun nggak ada masalah, karena ada keberkahan di dalamnya. Nah, itu sebenarnya clue, petunjuk buat kita untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kita bisa lihat di slide bahwa manfaat puasa itu banyak banget. Wow, ternyata banyak sekali ya dokter ya, manfaat kita menjalankan ibadah puasa ini dokter ya. Ya, jadi kita bilang tadi ada fungsi jantung, ada fungsi paru, ada insulin juga, berpengaruh terhadap gula darah. Selama ini kita bombardir tubuh dengan makanan-makanan manis yang tanpa kita sadari, walaupun mungkin di lidah nggak manis ya, tapi kadar gulanya tinggi banget. Contohnya nasi misalnya, atau apa? Tepung-tepungan ya dokter. Tepung-tepungan, walaupun di lidah mungkin nggak terlalu manis, tapi sebenarnya di gula darah itu sangat cepat meningkatnya dan akan membuat resistensi insulin. Justru puasa bisa membuat kerja dari pankreas kita sebagai organ penghasil insulin itu jadi lebih baik, jadi lebih bagus. Terus kemudian bisa nurunin tekanan darah gitu ya, bisa juga menjaga berat badan. Coba kita lihat tuh manfaat berpuasa, bisa menjaga berat badan. Iya banget. Kenapa? Karena selama ini biasanya aktivitas yang kita lakukan dengan asupan nutrisi yang masuk itu biasanya nggak seimbang. Banyakan makannya dibandingin geraknya. Alhasil tubuh jadi makin besar. Nah, jadi manfaat berpuasa itu kalau dilakukan dengan baik dan benar, dilakukan dengan sehat, maka itu akan memberikan kesehatan yang optimal. Dan jangan lupa, daya tahan tubuh pun akan jauh lebih bagus. Nah, jadi itu kuncinya. Jadi kita bisa mendapatkan itu semua dengan catatan kita menjalankan dengan yang benar ya dokter ya. Dengan yang sehat juga pastinya dokter gitu. Pastinya. Cuman kan kebiasaan kita balik lagi dokter. Kebiasaan kita yang berbuka puasa sama sahur gitu ya dokter ya. Berbuka puasa dengan sahur yang kita tidak bisa mengontrol itu dokter. Ya. Menunya sebenarnya, betul nggak sih dok? Betul. Jadi kalau bicara soal menu berbuka puasa dan sahur ini banyak jadi masalah. Karena kadang-kadang kita hanya menuruti lidah, menuruti nafsu mata dibandingkan sebenarnya gizi. Gitu ya. Jadi kendalanya adalah sebenarnya itu tadi, tidak terkendali hasrat makan kita, sehingga kita makan apa saja yang ada di depan kita. Contoh makanan-makanan berlemak misalnya, berlemak tinggi, itu banyak sekali kita temuin. Rata-rata kalau kita pada saat sedang tidak bulan Ramadan, kita jarang ya konsumsi gorengan. Jarang. Ya, kecuali memang ada yang memang langganan khusus atau apa. Tapi kita jarang biasanya konsumsi gorengan pada saat kita sedang tidak berpuasa. Nah, cuma pada saat kita sedang berpuasa, gorengan kayak jadi menu wajib tiap hari. Selalu ada di meja makan kita dokter. Itu wajib banget kayaknya. Makanan kudapan-kudapan manis atau ya kayak tajil-tajil manis jadi setiap hari kita konsumsi. Yang biasanya itu tidak ditemukan di bulan-bulan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita biasanya makan kolak jarang. Kecuali kalau ibu kita mungkin lagi ada pisang nih bagus nih apa segala macam, bikin kolak atau apa segala macam. Jarang kita temuin penjual kolak yang ada. Ini tiap hari kita makan kolak. Tiap hari. Nah, fenomena sahurnya juga gitu, kurang air. Jadi padahal kita sudah berpuasa seharian penuh, ya. Tapi kita juga jarang minum, sehingga sahurnya juga nggak berkualitas. Biasanya kita sahur ya cari yang gampang aja lah, makanan beku, chicken nugget, yang instan, sosis atau apa segala macam, di mana gizinya pun nggak seimbang. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sembelit dan lain sebagainya. Nah, jadi contoh-contoh makanannya mungkin ada di slide ya.
Nah, itu ada contoh-contoh makanan yang sebenarnya banyak kita temui sehari-hari. Nah, saya pengen nanya nih sama Angga sebenarnya. Waduh, boleh nggak kita? jadi korban dong saya di sini. Nih, menurut lu ya nggak? Oke. Boleh nggak? Jujur-jujuran ya dokter ya? Iya dong. Nggak boleh jaim di sini. Oke. Setuju ya? Nah, boleh nggak kita sebenarnya makan makanan yang ada yang ditampilkan di layar kaca saat ini? Ini kok Boleh apa nggak sih? boleh saja, dan kayaknya kalau kita lihat ini menu yang tiap hari di bulan Ramadan sebagai santapan yang mantap luar biasa. Pasti dokter. Diincar bener ya? Diincar kolak, sop buah, belum lagi goreng-gorengan dokter. Belum lagi nasi padang. Habis tarawihnya langsung nasi padang. Yes. Wah, itu. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita makan ini? Boleh. Boleh. Tapi kalau sudah jadi menu setiap hari, 7 hari seminggu. Oke. Ya, menu ini kan kita kenal sebagai, coba kita lihat lagi, mungkin bisa ditampilin. Itu kan menu, coba lihat yang sebelah kanan, itu kan menu kaya akan apa tuh namanya? Menu kaya akan gula. Oke. Yang kanan ya, kanan atas dan bawah itu Berarti kaya yang akan kolak gula. sama sop Yang buah tengah gitu. itu kaya akan lemak trans, terutama yang bagian atas ya. Oke. Yang bawah kaya akan lemak jenuh. Oke. Ya, karena mengandung santan, daging, dan lain sebagainya. Yang sebelah kiri itu lemak jenuh juga dua-duanya. Karena walaupun rebusan, tapi tetap ya, itu kan tetelannya ada dan lain sebagainya. Lemaknya gitu dokter ya. Makanan-makanan seperti ini nggak masalah kalau kita konsumsinya jarang mungkin. Mm-mm. Bukan jadi makanan yang wajib ada setiap menu berbuka. Nah, cuma masalahnya kita terlampau sering, terutama yang kiri atas tuh ya. Gorengan itu kita terlampau sering dan setiap hari kita makan gitu. Akhirnya apa? Lemak jenuh kita meningkat. Kita bukannya mendapatkan kesehatan yang bagus, ya malah menurun kondisi kesehatan kita. Karena apa? Lemak dalam darah kita akan meningkat gitu. Nah, jadi menyikapinya sebenarnya ya harus seimbang sih gizinya, dipertimbangkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan yang sama setiap hari gitu loh, enggak? Iya, apalagi kalau bulan puasa ini cenderung kita suka lapar mata dokter Ya, udah. Melihat semua Beli doang. jajanan, melihat semua jajanan yang ada di rumah kita atau dekat rumah kita, pokoknya yang menarik karena kita sedang merasa lapar pada saat puasa, jadi semuanya dibeli. Dan malam-malam yang biasanya nggak ngemil jadi ngemil gitu dokter ya. Setuju ya dokter ya? Banget. Gitu. Yang biasanya kita nggak pernah makan malam sampai larut, ini makan malam sampai larut terus gitu manis pula. Betul. Dan karena apa? Kadang-kadang sayang nggak dihabisin, nggak mau bumazir atau apa segala macam. Benar. Belum lagi langsung tidur habis itu dokter ya, aktivitasnya kurang, artinya seperti itu sehingga muncul mungkin berbagai masalah kesehatan. Ya, jadi nggak heran saya pribadi kalau lagi praktek ya, praktek pasca lebaran itu banyak yang ditemukan orang-orang dengan apa? Dok, kadar asam urat saya naik. Dok, diabetes saya, gula darah saya nggak terkendali saat ini apa segala macam. Sebenarnya bukan karena pada saat dia sedang berlebaran ugal-ugalan makannya, nggak juga. Udah dicicil dari semenjak puasa. Invest penyakit ya. Oke, jadi itu ya teman-teman yang ada di rumah yang tadinya tidak ada kolesterol atau yang tidak ada asam urat, yang mungkin tidak ada hipertensi pada saat mungkin 30 hari menjalankan ibadah puasa, kok ada kolesterol yang meningkat, kemudian berat badannya juga bukannya menurun kok meningkat gitu dokter ya. Belum lagi tidak ada hipertensi, kok hipertensi saya menjadi naik, itu jangan heran, itu sebabkan karena pola hidup kita sendiri sebenarnya. Artinya sahur dan berbuka puasa ini menjadi kunci dokter. Apalagi yang tadinya kita juga makan 3 kali sehari, kemudian ini menjadi 2 kali sehari, kemudian yang tadinya ada aktivitas nge-gym atau olahraga dengan alasan puasa dikurangin, artinya atau bahkan nggak sama sekali. Tidak sama sekali, jadi menurunkan juga imunitas tubuh kita dokter ya. Betul, padahal sangat disarankan sebenarnya beraktivitas fisik seperti biasa sih. Betul, jadi yang di rumah juga tetap harus menjalankan aktivitas fisik nih. Belum lagi nih dokter, banyak pertanyaan juga, kenapa ya dok, kenapa ya Mas Angga di awal-awal pertama puasa kok sering pusing, kemudian sering lemas gitu dokter. Dan saya sempat beberapa kali dengar dan baca juga di beberapa sumber artikel bahwasanya pada saat kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan full ini, maka tubuh kita ini akan mengalami beberapa masa atau fase. Nah, saya penasaran banget dan teman-teman yang ada di rumah mungkin juga penasaran nih dokter. Boleh dong dok dijelaskan fase-fase tersebut itu apa sih dok sebenarnya? Alright, jadi sebenarnya pada saat kita menghadapi bulan puasa yang nggak singkat loh waktunya. Waktunya itu 30 hari. 30
30 hari itu sebenarnya masa yang cukup atau fase yang cukup panjang sebenarnya saat kita berpuasa. Mungkin nggak akan terlalu terasa kalau kita puasanya Senin Kamis ya. Tapi ini 30 hari. Nah, biasanya yang dihadapi pada seorang muslim saat dia mulai berpuasa di hari dan pertama itu biasanya fase-fase di mana dia lemasnya maksimal gitu. Nah, karena apa? Karena tubuhnya masih sangat adaptasi. Tubuh itu kan punya jam biologis. Kapan dia makan, kapan dia apa. Nah, di 1-2 hari itu dia lagi menyesuaikan diri. Ya, itu biasanya ya yang dirasakan ya lemas, letih, lesu gitu ya, sakit kepala dan lain sebagainya. Ini masuk yang di masa sulit. Terkadang ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Betul. Cuma kalau memang dia mempersiapkan diri dengan baik, dia sahur dengan baik, terus kemudian dia melakukan aktivitas dengan bagus, pola hidupnya dari awal sudah sehat, umumnya gejala-gejala seperti ini nggak terlalu dirasa nggak? Oh, oke. Nah, jadi ini adalah masa-masa yang sebenarnya cukup kritis lah di awal-awal. Alhamdulillah kita udah lewati ya. Ini hari ketiga kita berpuasa ya. Ketiga. Oh, oke. Berarti yang berpuasa. yang dokter tadi informasikan biasanya ini hari pertama dan hari kedua. Hari pertama dan hari kedua. Betul. Karena tubuh kita kaget kali dokter ya. Ya. Gitu. Karena tadi ada jam biologis yang berubah ya. Circadian cycle yang berubah. Nah, lalu kita masuk ke hari ketiga sampai ke hari ke-7 biasanya di minggu-minggu pertama puasa. Nah, biasanya di sini mulai terjadi fase-fase di mana kita tuh gampang sekali dehidrasi. Oh. Nah, karena apa? Karena mungkin kebiasaan kita yang tidak mencukupi kebutuhan cairan tiap hari. Apalagi orang yang suka minum kopi nih enggak. Biasanya dia akan mencari cara gimana caranya supaya pada saat bulan puasa tetap bisa minum kopi mungkin pada saat setelah berbuka. Padahal kopi itu sendiri kan memang sifatnya diuretik ya, membuang cairan lebih banyak. Sehingga logikanya kalau dia mengkonsumsi kopi, kalau Bapak Ibu di rumah mengkonsumsi kopi, maka kebutuhan cairannya itu ya harus sama gitu loh, setara dengan kopi. Satu cangkir kopi itu bisa setara dengan 5 cangkir air putih sebenarnya. Nah, jadi kebutuhan akan cairan ini rawan banget di masa 3-7 hari ke depan. Artinya di minggu-minggu pertama puasa itu orang rawan terkena dehidrasi. Ya, biasanya ciri-ciri orang kalau kena dehidrasi pasti kita bisa lihat dari kulitnya kering. Terus kemudian ya dia mulai ada tanda-tanda dehidrasi kayak lemas, mata berkunang, bibir pecah-pecah, sariawan juga bisa. Nah, itu jangan sampai terjadi sebenarnya. Apa strateginya? Ada sebenarnya strateginya adalah strategi minum air. Kebutuhan tubuh kita untuk air itu berapa, ya kita minumnya ya dicicil. Jangan sekaligus minum banyak, karena nggak mungkin sanggup juga menampung kan lambungnya. Jadi di fase-fase ini cukup kritis sih sebenarnya. Banyak orang ngerasa, wah ini saya sudah terbiasa, padahal belum. Tubuh masih adaptasi juga. Masih adaptasi. Jadi terjawab nih dokter ya. Ini kita udah masuk hari ketiga yang ada di rumah, mulai kenapa ya bibir saya pecah-pecah? Ini jawabannya. Sudah masuk fase dehidrasi. Ya. Lanjutkan dokter, boleh. Disarankan sebenarnya pada saat sahur itu coba cari menu sayuran yang mungkin banyak airnya. Konsumsi buah yang mengandung banyak air itu bisa membantu sebenarnya ya. Lalu di hari ke-7 ya, artinya di seminggu pertama sampai ke minggu kedua, artinya 7 sampai 15 hari itu, di situ tubuh sudah mulai adaptif. Biasanya badan itu sudah sangat terbiasa berpuasa. Nah, karena apa? Circadian cycle-nya sudah menyesuaikan diri. Tubuhnya, jam biologisnya sudah menyesuaikan diri. Bahkan dia nggak masalah kalau nggak makan siang. Beda dengan di hari pertama dan kedua ya. Di hari pertama dan kedua kita makan siang biasanya ya harus sehingga lemas bener di jam-jam segitu. Tapi begitu sudah mulai masuk 7 sampai 15 hari ke berikutnya, itu biasanya udah mulai aman, mulai enak. Tapi dengan catatan, kalau puasanya dengan cara yang baik, dengan pola yang sehat. Kalau enggak, justru fase kritisnya itu masih akan terus. Masih akan terus berlanjut. Dan itu akan menggoda dia untuk merasa sakit sehingga dia enggak berpuasa. Sehingga timbul ya penyakit-penyakit kayak dehidrasi, sering sakit kepala dan lain sebagainya. Maka itu sebenarnya di hari ketiga ini pas banget kita mulai lakukan edukasi sih sebenarnya ya. Banget. Ke teman-teman mitra keling sekalian, mudah-mudahan sih bisa membantu ini. Iya, betul. Nah, masuk hari ke minggu kedua, artinya hari ke-15 sampai ke hari ke-30. Nah, itu biasanya sudah masuk fase detox. Tubuh itu sudah melakukan detox dengan alamiah. Sebenarnya hakikat berpuasa itu detox fisik, detox batin juga, detox mental. Biasanya kita yang tadinya mungkin jarang sholat jadi lebih religius, lebih sering sholat. Terus kemudian kita juga jadi lebih sabar. Kita jadi orang yang lebih baik ya setelah kita berpuasa dan lain sebagainya. Nah,
Fase detoksifikasi ini akan membuat sebenarnya tubuh kita jadi tambah kuat, berat badan kita jadi lebih stabil, karena metabolisme udah naik. Ya, jadi metabolisme udah naik, fungsi hati udah bagus, nggak terlalu banyak dibebani sama gula. Kalau, lagi-lagi kalau ya. Kalau tuh teman-teman di rumah, kalau pola hidupnya sehat. Nah, kita akan kasih tips kok nanti. Nah, langsung saja nih, nggak usah lama-lama di dokter. Pasti yang ada di rumah juga, wah ternyata benar ya, di hari pertama saya merasa lemas, sampai hari kedua, kemudian di hari ke-3 sampai ke-7 kok bibir pecah-pecah, mulai muncul sembelit, mulai muncul sariawan, kemudian nanti dokter tadi menginformasikan kita akan melewati fase juga daya tahan tubuh juga akan cenderung menurun, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini yang harusnya menuntut kita harus tinggi imunitasnya. Dokter bilang tadi ada resiko untuk imunitasnya menurun gitu dokter ya. Betul. Gitu. Nah, di fase terutama fase rawan dehidrasi. Dan kalau kita nggak sehat di fase adaptasi tadi yang hari seminggu sampai ke 2 minggunya. Betul. Dari hari ke-7 sampai ke-15 itu bahaya banget kalau sekiranya kita nggak lakukan pola hidup yang sehat ya. Itu rawan terkena infeksi juga gitu. Kita langsung saja nih tanya sama Dr. Arif Munandar. Gimana sih tipsnya biar kita, termasuk saya dan teman-teman di rumah, agar bisa menjalankan ibadah puasanya tetap lancar, tubuh tetap sehat? Itu bagaimana sih dok sebenarnya gitu? Kasihlah kita ini ilmu edukasi gitu kan dokter, agar agar puasanya tetap lancar, tubuh tetap sehat, imunitasnya tetap kuat. Walaupun virus di mana-mana kita bisa hadang, gitu dokter. Gimana nih dok tipsnya dokter? Sebenarnya tidak jauh berbeda cara untuk bisa tetap sehat dan survive. Sehat selama puasa dan survive dari COVID-19 di saat puasa saat ini. Cara supaya sehat dan survive adalah pertama, karena ini adalah bulan puasa di mana kita terjadi perubahan jadwal makan, terjadi perubahan jadwal tidur, jadwal olahraga, penjadwalan untuk atau kita disiplin terhadap waktu itu penting banget Angga. Itu pertama, kita harus disiplin dulu. Kapan kita harus makan? Oke, kita udah jelas waktunya. Kapan kita harus beraktivitas? Kapan kita harus tidur? Kapan kita harus berolahraga atau beribadah? Itu harus punya planning yang jelas dan tepat. Yang kedua, jangan lupa waktu istirahat juga. Nah, ini di luar dari makanan ya. Sebelum saya masuk nanti ke inti makanan. Waktu istirahat itu penting banget. Jadi kalau kita punya waktu istirahat mungkin agak berkurang saat ini, kita mungkin bisa cicil, kita bisa tidur siang. Ya, dimana kan tidur siang pada saat berpuasa itu kan ibadah sebenarnya. Jadi kita bisa cicil tidur dengan baik. Saran saya sih coba tidur di awal waktu atau di awal malam, bisa bangun di awal malam juga supaya bangun sahurnya itu tetap segar enggak. Jangan tidur terlalu malam. Kurangi main-main handphonenya. Gadgetnya dikurangin dulu nih. Gitu, game online-nya atau apa segala macam. Untuk apa? Supaya kita bisa dapat kesehatan yang paripurna. Jangan salah, disiplin dan itu juga penting. Tidur. Yang ketiga, jangan lupa berolahraga. Tetap harus menjalankan olahraga dokter ya. Walaupun intensitasnya mungkin kita kurangi. Yang tadinya mungkin 3 kali seminggu bisa kurangi jadi 2 kali seminggu atau sekali seminggu. Tuh teman-teman di rumah, walaupun puasa kita tetap harus menjalankan namanya aktivitas fisik atau olahraga biar tubuh kita tetap fit dan sehat. Boleh dilanjutkan lagi dokter. Idealnya sebenarnya kalau bicara soal olahraga itu kapan waktunya? Bisa sesaat sebelum kita berbuka atau setelah berbuka baru lakukan. Jadi sebelum dan sesudah berbuka, di waktu-waktu yang dekat lah. Menghindari kita dehidrasi gitu ya, dan intensitasnya jangan terlalu tinggi, direndahkan. Kalau biasanya mungkin 1 jam, 1,5 jam, sekarang setengah jam aja cukup. Ya, mengurangi kegiatan yang sifatnya kardio misalnya atau apa. Nah, baru masuk ke fase makanan nih enggak? Nah, ini penting banget dokter. Tadi udah ya, jadwal istirahat, olahraga ya, termasuk ya ibadahnya kita harus disiplin dengan itu. Yang terakhir baru makanan. Nah, makanan ini memegang peranan penting dalam berpuasa. Karena apa? Selama 12 jam lebih kita itu tidak masuk asupan makanan dan minuman. Sehingga hal yang harus diperhatikan pertama adalah asupan cairan. Asupan cairan. Yes, tubuh kita ini 60% lebih sebenarnya cairan enggak? Ya, sehingga apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kebutuhan akan cairan itu kita harus penuhi. Ya, jadi coba dicicil minumnya. Ya mungkin segelas sesudah berbuka, lalu kemudian segelas lagi menjelang sholat maghrib, segelas lagi menjelang sholat isya, segelas lagi sebelum tidur dan lain sebagainya. Indikatornya warna urin kita.
Kalau dia mungkin warnanya keruh, baunya menyengat, lalu kemudian ya pekat lah ya, kita ngelihatnya nggak terlalu segala macam, itu tanda sebenarnya kita dehidrasi. Lebih baik ya warnanya tuh seperti air putih sih. Betul. Bening dan nggak terlalu berbau ya. Nah, yang nggak kalah penting juga masalah makanan nih. Makanan yang tinggi lemak tadi kita bahas dan tinggi dari gula tadi, alangkah baiknya kita atur. Kita atur jangan sampai terlalu berlebihan. Dari sumber-sumber yang sehat, yang alami. Contoh misalnya, daripada kita konsumsi gula pasir atau susu kental manis, saya juga nggak bisa bilang itu susu ya, karena nggak berasal dari susu. Kita bilang itu kental manis. Dan isinya tuh krimer nabati, di mana itu asalnya juga lemak trans, itu bisa bikin penyumbatan pada jantung. Jadi daripada kita konsumsi sirup, daripada kita konsumsi gula atau apa, mending kita konsumsi yang sumbernya jauh lebih sehat. Contoh madu misalnya. Nah, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Karena apa? Banyak orang merasa gizi yang kurang itu gizi dari segi protein dan dari segi gula atau karbohidrat yang membuat lemas. Padahal vitamin dan mineral juga penting banget. Sehingga terkadang orang mengenyampingkan sayur. Aduh, sayur ntar aja deh. Yang penting nasinya yang banyak dulu. Makan kurmanya banyak, yang penting kenyang dulu atau apa segala macam. Padahal nggak kayak gitu. Tubuh kita, organ-organ yang ada dalam tubuh kita masih membutuhkan namanya nutrisi baik makro dan mikronutrien. Nah, mikronutrien berupa vitamin dan mineral itu kalau tidak terpenuhi, nanti di hari-hari mungkin seminggu setelah berpuasa, masuk fase adaptif, kadang-kadang terjadi kram otot loh. Gara-gara kekurangan kalsium, magnesium, dan lain sebagainya yang berasal dari sayur dan buah-buahan itu sendiri. Maka itu lebih baik konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Sayurnya jangan lupa, karbohidratnya yang cukup, jangan terlalu berlebihan. Proteinnya ya, biasanya orang kurang di protein sih. Coba kejar di proteinnya. Nah, oleh karena itu, karena terlalu banyak yang harus kita penuhi, biasanya kita mengkonsumsi makanan yang disajikannya kecil, ya, maksudnya itu gampang ditelan, gampang dikonsumsi, tapi gizinya padat banget, yang namanya food supplement. Jadi penggunaan food supplement pada bulan puasa supaya kita tetap sehat dan survive dari COVID itu penting banget. Karena gini, untuk bisa sehat, untuk bisa survive dari COVID kita harus sehat syaratnya. Jadi kuncinya kita harus sehat, dokter. Sehat. Kalau kita sehat, pertahanan terakhir daya tahan tubuh kita tuh akan jauh lebih bagus. Nah, tujuan masa nggak pakai masker kan sebenarnya untuk mengurangi jumlah virus yang masuk. Perlindungan juga. Dilalah kalau memang masuk, gitu ya, karena memang nggak sengaja mungkin kita ngebuka atau apa segala macam tertular dari orang lain. Kalau daya tahan tubuh kita, pertahanan terakhir kita bagus, maka dia nggak akan bisa menginfeksi kita. Dan pertahanan itu adalah imunitas yang kita dapat itu harus kita dapat dari tubuh yang sehat dulu. Jadi sehat dulu baru survive. Wow ya. Jadi dapat nih semuanya. Jadi food supplement itu penting banget ya, dokter ya. Jadi tadi ya teman-teman yang ada di rumah yang pengen puasanya lancar, kemudian tetap sehat, terhindar dari berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah infeksi, termasuk COVID-19. Betul. Kita harus menjalankan namanya olahraga tadi yang dokter Arif sudah bilang, kemudian istirahat yang cukup, nggak boleh stres juga dokter ya. Kemudian haruslah memilih menu atau bahan makanan yang tepat. Betul. Bahan makanan yang tepat pada saat sahur dan berbuka puasa. Teman jangan takut untuk mendampingi dan mencukupi kebutuhan nutrisi tersebut. Dokter Arif sudah menginformasikan ternyata kita harus banget mengkonsumsi namanya suplemen. Agar apa? Agar kebutuhan nutrisi kita terpenuhi. Agar organ-organ kita yang ada di dalam tubuh kita tetap kuat menjalankan aktivitas. Karena kita selama puasa hampir 12 jam tidak mendapatkan asupan nutrisi. Ngomong-ngomong nih dok tentang suplemen, di luaran sana banyak banget namanya suplemen dokter. Suplemen A, suplemen B, mungkin yang dari harganya yang sekian, kemudian dari packagingnya yang kok gini menarik atau kurang menarik gitu ya dokter ya. Nah, suplemen yang seperti apa nih dokter yang dokter rekomendasikan? Gitu. Dari sekian banyak suplemen di luar ya. Dokter ya. Oke. Jadi gini, bicara soal suplemen sekarang lagi jadi primadona. Ya, semenjak WHO ngerilis bahwa ini zat ini, vitamin ini, mineral ini bisa membantu kita survive di pandemi ini apa segala macam. Maka suplemen itu udah jadi makanan wajib
wajib loh ya. Wajib teman-teman di rumah. Kenapa? Karena itu bisa banget ngebantu kita meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga suplemen pun akhirnya membludak di mana-mana, banyak produsen-produsen suplemen yang menawarkan ini itu dan lain sebagainya. Yes. Sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam kita memilih suplemen adalah pertama, pastikan dia itu alami dulu bahannya. Bukan dari bahan-bahan sintetik. Dari bahan-bahan yang ekstraksi bahan alami. Yang pertama alami dulu. Alami dulu. Yang Kenapa kedua, sih kita harus yang menggunakan atau mengkonsumsi suplemen dari bahan alami, Dok? kenapa harus bahan-bahan yang alami? Supaya bahan alami itu gampang sekali sebenarnya diserap oleh tubuh. Kalau kita memilih bahan yang sifatnya banyak sintetik, misalnya 50% lebih sintetik, hanya 30% yang alamiah misalnya sintetik gitu ya. Ini berarti kimia, Dok? Kimiawi ya. Oh, okay. Kimiawi yang ditemukannya di laboratorium, bukan dari bahan alamiah gitu ya. Siap. Nah, maka apa yang terjadi? Biasanya akan timbul residu. Nah, Angga kan sebagai apoteker pasti tahu nih, yang namanya residu itu akan tertinggal dalam tubuh dan akan membebani satu organ, namanya organ hati ginjal dan ginjal juga. Ya, hati dan ginjal. Sehingga akan membuat masalah nanti di di kedepannya. Karena akan tertumpuk lama dan akhirnya membuat jadi kerja hati dan ginjalnya itu jadi bermasalah dan rentan. Nah, maka itu pilih yang alamiah sebenarnya. Itu dia jawabannya kenapa kita harus memilih suplemen yang berbahan alami. Yang pertama karena itu tidak menimbulkan kerja yang berat bagi tubuh kita, karena akan terabsorpsi dan tidak menimbulkan residu. Dan yang kedua tadi dokter juga menginformasikan barusan sekali tidak menimbulkan efek samping, dokter ya. Itu yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan dia aman. Nah, aman gimana maksudnya itu, Dok? Nah, caranya gimana? Aman itu kita harus tahu aman nih, dokter. Ini menarik banget nih, dokter. Gimana kita tahu suplemen itu aman? Kita tahu suplemen itu aman kalau dia itu diawasi oleh satu badan yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi makanan, yaitu BPOM. Okay. Nah, kalau dia aman, maka dia terdaftar di Badan POM. Terdaftar saja itu nggak cukup, kita harus kritis sebenarnya sebagai konsumen untuk mengecek langsung. Misalnya produk ini sudah terdaftar di Badan POM, ada angkanya nih apa segala macam. Kita cek. Angka yang ada itu kita masukkan di cari produk, coba lihat di Google sebenarnya ada. Cari produk Badan POM, BPOM. Nah, lalu kita masukkan nanti daftar nama dari registrasi, nomor registrasi dari produk itu, apakah sesuai dengan yang keluar dari Badan POM. Kalau nggak sesuai berarti catatan dong, bodong dong, berarti dia nggak aman sebenarnya. Yang bahaya itu kan kalau si produsennya nakal, dia memasukkan bahan-bahan tertentu mungkin yang berbahaya hanya untuk memberikan efek instan segar dan lain sebagainya, padahal isinya obat-obatan. Kita tahu ya ada obat-obatan yang sebenarnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan cepat, bisa ningkatin ya kita langsung seger ngerasa apa segala macam, tapi nggak boleh diminum jangka panjang. Golongan obat-obatan kortikosteroid misalnya atau apa, itu banyak dimasukkan dalam suplementasi alami. Itu loh, berbungkusnya suplemen alami. Yang banyak tangan-tangan jahil. Banyak tangan-tangan jahil. Jadi pastikan aman dulu. Aman. Saya sebenarnya nggak terlalu menyarankan kalau Bapak Ibu sekalian di rumah itu mengkonsumsi produk yang nggak jelas asalnya. Bungkusnya udah nggak jelas. Jadi ada 3 nih kalau mau aman. Pertama, bungkusnya jelas, bukan dari bungkus daur ulang. Oke. Ya, yang kedua ada terdaftar di Badan POM-nya, ada kelengkapan izinnya. Badan POM. Oke. Lalu ada tanggal kadaluarsanya. Itu yang jadi pastikan ya lihatlah. Agak lupa dokter skip gitu ya. Dipastikan harus ada tanggal kadaluarsanya, dokter ya. Banget. Agar produk atau food suplemen yang kita konsumsi juga selain bermanfaat juga aman untuk tubuh kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena food supplement itu biasanya kita konsumsi untuk memenuhi kekurangan dari gizi yang kita makan sehari-hari. Kalau kita makan udah cukup kayak karbohidrat, rasanya kadang-kadang kan nggak perlu. Tapi jangan salah. Jadi suplementasi itu pastinya akan dikonsumsi jangka panjang biasanya kalau kita bikin nyaman, dan pastikan jangka panjangnya itu aman. Jadi dengan bahan alami tadi dan sudah terdaftar, suplemen yang tepat itu akan otomatis aman kita konsumsi jangka panjang. Betul. Nah, suplemen seperti apa sih, Dok, sebenarnya yang dokter rekomendasikan pada saat kita menjalankan ibadah puasa 1 bulan full ini? Supaya penasaran kan yang ada di rumah apa saja? Kita gali nih apa saja suplemennya yang direkomendasikan oleh Dr. Arif Munandar. Supaya sehat dan survive ya? Ya, pastinya. Jadi pertama, saya akan sarankan suplemen yang bergizi seimbang ya.
Pastinya. Pertama, saya akan sarankan suplementasi ada di meja kita ternyata nih. Yang pertama pastinya klorofil dulu. Oke. Klorofil itu merupakan produk yang gampang banget dikonsumsi, Mudah yang boleh diminum sama siapa aja. Oke. Ibu hamil juga aman minumnya, Oke. nggak ada masalah. Jadi satu keluarga full ya, Dok? Yes, untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien tadi. Oke. Nah, bicara soal nutrien, itu kan ada makro, mikronutrien. Makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, umumnya kita bisa dapatkan dari makanan hari-hari. Walaupun protein juga masih kurang biasanya. Iya. Nah, lemak sehat juga kurang. Nah, tapi kita bisa dapatkan mikronutrien itu asalnya dari mana? Dari klorofil. Dari K-Liquid K-Liquid Chlorophyll PT Chlorophyll. Keling Indonesia, Yes. teman-teman. Boleh dong yang di sini tepuk tangan dulu dong untuk K-Liquid Chlorophyll. Jadi harus banget sedia produk K-Liquid Chlorophyll di rumah, ya nggak? Betul. Gitu. Kenapa Jadi, nih, Dok? Kenapa? Karena dia mengandung vitamin dan mineral yang cukup sebenarnya ya. Dia kan berasal dari daun alfalfa. Lalu dia juga mengandung vitamin dan mineral yang cukup banyak sehingga dia dijuluki oleh sebagai bapak tumbuhan. Segala tanaman. Ya, Betul. bapak segala tanaman. Karena apa? Karena kelengkapan dari gizinya. Jadi ekstraksi dari klorofil ini sebenarnya cukup bisa ngebantu kita untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral ada dalam tubuh. Dan bentuknya cair, jadi gampang banget diminum. Wah, enak Dan ternyata banget. saya baru tahu juga, Enak banget itu. ternyata K-Liquid Chlorophyll juga mengandung vitamin A dan vitamin D. Wah. Ini relate dong sama isu COVID ya, Yes, terutama vitamin banget. D-nya. Nah, saya juga surprise, ternyata K-Liquid Chlorophyll ini belum selesai penelitiannya. Kita masih akan terus terkejut dan terus kaget akan temuan-temuan baru tentang K-Liquid Chlorophyll. Luar biasa ya, Dokter ya, ternyata dengan kita mengkonsumsi K-Liquid Chlorophyll selain membantu untuk mencukupi cairan juga ya, Yes. Dokter ya, karena mengkonsumsinya juga dilarutkan dengan menggunakan air juga Ya, sehingga gampang banget. kita tidak dehidrasi, kemudian kita juga akan tercukupi lah, membantu kebutuhan nutrisi karena mengandung lebih dari 60 jenis nutrisi sekaligus yang ada Betul. di dalam K-Liquid Chlorophyll. Betul, 60 nutrisi. Dan K-Liquid Chlorophyll ini juga aman dikonsumsi ya, Dokter ya, mulai dari usia 1 tahun sampai usia berapapun juga Iya, masih aman, boleh, Dokter ya. boleh. Untuk ibu hamil pun nggak ada masalah Ibu sebenarnya. hamil is okay. Karena gitu biasanya kan. ibu hamil butuh zat besi lebih banyak sehingga disarankan untuk konsumsi ini. Betul. Ya, perempuan yang mau haid juga biasanya zat besinya agak turun. Jadi disarankan untuk konsumsi ini karena dia akan kehilangan lumayan kan, darahnya cukup banyak. Plus, saran saya konsumsi K-Liquid Chlorophyll ini tetap jangan berkurang 3 kali sehari. Sesudah 3 kali berbuka, sehari. Oke. sebelum tidur, dan sesudah saat sahur. Oh, oke. Apalagi di K-Liquid Chlorophyll ini juga membantu meningkatkan oksigen ya, Dokter ya. Betul. Ini ada betul. hubungannya nggak, Dokter, pada saat kita puasa dengan oksigen? Pada saat mengkonsumsi klorofil, oksigennya bertambah, dampak bagi tubuh kita ini apa sih sebenarnya? Apakah Ya. kita akan jauh lebih sehat pastinya atau gimana, Dokter? Jadi angkutan oksigen yang kita bayangkan itu nggak sesimpel itu, Mas Angga. Oke. Jadi angkutan oksigen itu sebenarnya bukan hanya masalah paru-paru saja, tapi oksigen yang dihirup oleh paru masuk ke dalam peredaran darah. Yang membawa itu siapa? Zat besi sebenarnya. Oke. Hemoglobin ini Hemoglobin. bergantung dengan zat besi. Pada saat kita sedang berpuasa, zat besi kita biasanya berkurang karena apa? Asupan makanan kita yang mengandung zat besi seperti makanan seperti daging, lalu kemudian makanan seperti sayur-sayuran hijau itu biasanya agak berkurang. Sehingga klorofil ini bisa membantu membackup sebenarnya. Oh, oke. Kalau kita kekurangan. Jadi dengan kadar zat besi yang cukup tinggi ada di dalam darah, biasanya kita lebih energik, nggak gampang nguap. Karena kita kekurangan oksigen. Indikator kita kekurangan oksigen adalah sering nguap dan nggak bertenaga. Apalagi kurang konsentrasi juga nih, Dokter Kurang ya. katanya konsentrasi, bener. Baru keluar, sebentar ada yang tinggal atau apa segala Iya, macam. bener Itu banget. ciri sebenarnya. Bukan hanya kekurangan cairan, tapi juga kekurangan zat besi. Apalagi di K-Liquid Chlorophyll PT Keling Indonesia mengandung mineral magnesium ini sebagai alkali ya, Dokter ya. Ya, betul. Nah, jadi pas banget nih Pas pada banget. saat puasa yang Perut kosong. perut kosong, Yes. yang asam lambungnya sudah mulai agak meningkat. Ya, Ini boleh ya, nggak sih, Dok, ya, mengkonsumsi ya. K-Liquid Chlorophyll? Banget. Saya sarankan sebenarnya untuk mengkonsumsi makanan yang sifatnya lebih alkali atau lebih Oke. basah pada saat kita sedang berbuka puasa. Jangan kita konsumsi makanan yang memang sifatnya itu sangat asam. Oke. Terkadang di mulut mungkin nggak asam, kakak Angga. Tapi di perut itu bisa sangat asam. Contoh kopi misalnya. Banyak orang yang konsumsi kopi loh belum apa-apa pas buka puasa. Atau jus jeruk, dia minum jus jeruk pada saat sedang berbuka puasa. Alhasil perutnya kembung. Oke. Ya karena kadar keasaman lambungnya meningkat. Oke. Jadi yang sebenarnya sangat baik yang sudah dicontohkan Rasulullah kan contohnya adalah kurma. Oke. Kurma, air putih, dan klorofil. Klorofil ini merupakan
satu suplemen yang sifatnya itu alkali. Oke. Nah, dan biasanya kita suka menterapi orang juga ya kan. Kalau ada orang dengan masalah asam lambung, yang biasa kita kasih klorofil dulu. Klorofil. Nah, itu teman-teman. Yang pertama produknya yang sangat disarankan dan direkomendasikan oleh Dr. Arif Munandar untuk bulan Ramadan ini, yaitu K-Liquid Klorofil, karena banyak sekali manfaatnya yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Munandar. Selain membantu meningkatkan stamina dan energi, juga membantu menjaga saluran pencernaan juga. Betul. Dan produk selanjutnya apa nih dokter Oke. yang harus kita sedia banget yang ada di rumah dalam bulan Ramadan? Produk yang bisa membuat kita kenyang lebih lama. Produk yang bisa memenuhi kebutuhan mikronutrien juga. Wah, saya mau banget itu dokter. Enak tuh, kenyang lebih lama. Biasanya saya sarankan ini pada saat sahur. Oke. Saya sudah 3 tahun ngejalanin ini dengan, maksudnya ngejalanin produk ini ya pada saat sahur, dan itu membuat saya lebih bertenaga sebenarnya. Apa Jadi itu? nggak ada lemesnya saya. Apa? Kasih tahu dong dok. Apa dok? Yang ada sebelah saya nih. Apa itu dokter? K-Bio Green. Oh, Nah, K-Bio Green. K-Bio Green. K-Bio Green ini kan mengandung 58 jenis lebih ya dari tumbuh-tumbuhan, sayuran, biji-bijian, kayak serealia, terus kemudian kacang-kacangan, itu tergabung jadi satu dalam Bio Green ini. Nah, cuma memang Bio Green ini kan bentuknya serbuk gitu ya. Kadang-kadang kita bingung ngolahnya kayak gimana. Betul. Padahal sebenarnya simpel. Kalau saya pribadi nggak tahu ya, Angga mungkin punya pengalaman sendiri dengan Bio Green. Tapi kalau saya sendiri biasanya saya larutkan dengan air, bisa ditambahkan susu skim, lalu ditambahkan spirulina, jadi yang namanya Bio Shake. Oh, itu rasanya dikonsumsi juga lebih enak ya dok? Rasanya jadi lebih enak gitu loh. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau hanya dicampur dengan air aja tuh udah enak sih ya. Dan biasanya saya konsumsi sahur. Nah, pada saat saya konsumsi sahur itu kan seratnya agak banyak. Minum saya banyakin. Nah, sehingga pas seharian itu efek rasa kenyang itu tetap ada. Wow. Nah, jadi efek rasa kenyang itu bukan kita dapatkan dengan cara kita konsumsi karbohidrat yang banyak. Oh, kalau gitu saya harus konsumsi banyak-banyak nasi. Kalau kita konsumsi banyak nasi, jam 8 pagi, itu kita udah lemes, percaya deh sama saya. Tapi kalau kita konsumsi serat yang cukup banyak, efeknya adalah efek kenyang lebih lama ada di dalam perut. Sehingga apa? Kita tetap fit sebenarnya sampai sore. Dan membantu membuang lemak-lemak juga ya dokter. Betul. Ya, kalau serat ini ternyata ya dok. Nah, sifat serat itu ajaibnya adalah, pertama, dia mempertahankan rasa kenyang. Yang kedua, dia bisa menyerap lemak berlebih yang ada di dalam usus. Jadi sebelum diserap oleh usus, dia akan serap duluan dulu. Oke. Jadi yang berbuka puasa mungkin ada yang gorengan nggak sengaja. Wah, saya pengen goreng itu boleh-boleh saja, tapi harus mengkonsumsi namanya produk K-Bio Green gitu dokter ya. Iya. Saran saya seperti itu. Bisa mungkin ditutup dengan Bio Green biar efek kenyangnya ada. Dan buat yang ingin mungkin mengendalikan berat badan, oh saya punya target nih. Puasa kali ini saya harus turun berat badan apa segala macam, akrab-akrab deh sama Bio Green. Kenapa? Karena selain dia bisa menghambat penyerapan lemak, dia akan memberikan efek kenyang lebih lama, sehingga orang itu nafsu makannya jadi terkendali gitu loh, Mas Angga. Jadi pada saat kita mengkonsumsi Bio Green pada saat bulan Ramadan, Idul Fitri, berat badannya menggunakan pakaian baru mungkin di rumah, lebih good looking ya dokter ya. Oke dokter, tadi produk yang kedua sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Munandar, yaitu K-Bio Green. Karena dalam satu piring kita jarang banget nih sedia 58 jenis tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian atau sayur-sayuran. Di PT Keling Indonesia ternyata sudah ada dalam bentuk kemasan yang sangat praktis, cara penyajiannya pun juga sangat mudah, bisa dikombinasikan dengan beberapa produk sehingga cukup tambah air ya, Mas Angga ya? Sehingga asupan kebutuhan yang 58 tadi itu tercukupi dokter. Betul. Gitu. Itu yang kedua. Yang kedua, masih ada lagi dokter produknya. Yang ketiga, boleh dokter. Fenomena pada saat kita sedang berpuasa adalah kita konsumsi banyak gula, banyak manis gitu loh. Tapi menyinggung saya nih kayaknya. Tapi manisnya berbahaya apa enggak? Kayaknya enggak, manisnya berbahaya ya. Waduh. Jadi, manisnya itu diusahakan manis yang tidak merusak atau tidak mengganggu stabilitas dari insulin yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita masih sumbernya dari gula pasir, masih dari sirup, masih dari kental manis, maka itu masih bisa mengganggu kestabilan kesehatan dalam tubuh kita. Ya. Gula darah bisa naik, bahkan lemak trans pun bisa naik dari krimer kental manis tadi. Maka kita butuh sebenarnya sumber gula yang sehat, yang alamiah. Nah, yang kita tahu sama-sama, yang ada juga ayatnya di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl, itu apa? Madu. Wow. Madu.
Dan di PT Keling Indonesia ternyata Kita ada madu. Jadi kita punya madu K-Honey 5 in 1. Nah, jadi K-Honey 5 in 1 ini merupakan madu asli. Madu asli tanpa Madu campuran asli gula tanpa nih, Dokter, campuran gula. Jadi aman, Dok? Yes, nggak ada masalah. Karena gini, kalau sudah dicampur dengan gula sama aja, berarti ya gulanya udah masuk, jadinya akan mengganggu insulin juga. Ini gulanya adalah, jadi dibilang madu ini adalah madu asli. Tapi dia punya campuran beberapa ekstraksi dari buah-buahan. Buah apa aja nih, Dokter? Buahnya adalah buah delima. Ada delima, anggur, dan juga kurma. Jadi kalau kita cium sebenarnya baunya itu aromanya itu lebih ke aroma kurma. Ya, aroma kurma. Aroma kurmanya lebih kuat dan rasanya pun rasa kurmanya lebih kuat. Tapi gulanya tetap gula yang sehat, tetap gula yang indeks glikemiknya itu nggak tinggi, nggak cepat sekali membuat gula darah itu meningkat. Jadi diserapnya pun bertahap dan tidak membebani insulin. Jadi boleh aman buat orang yang diabetes juga dan juga orang yang berpuasa. Nah, yang terakhir dia ada royal jelly juga. Plus royal jelly. Yes. Wah, kurang apa lagi coba ini. Ada 5 komposisi sekaligus di dalam produk K-Honey 5 in 1 PT Keling Indonesia. Ada madu asli, royal jelly, ekstrak buah anggur, delima, dan kurma. Artinya semakin banyak komposisinya, semakin banyak juga pasti manfaat yang didapat jika kita mengkonsumsi produk K-Honey 5 in 1 dari PT Keling Indonesia. Ini dokter ya. Yes, gitu, daripada manis-manisnya yang sembarangan, ya. Pengen yang sehat tapi rasanya enak, nikmat, udah pilihlah K-Honey 5 in 1. Saran saya sih seperti itu. Mau bikin bumbu pecel pakai madu, udah pernah coba belum? Bisa. Daripada pakai gula aren. Mau mungkin ayam pakai bakar kali ya, Dok? Ayam bakar dengan madu itu juga jauh lebih oke. Mau mungkin pakai kombinasinya mungkin bisa kita pakai es teler, es campur daripada pakai gula, daripada pakai kental manis, pakai madu itu rasanya jauh lebih sehat dan lebih enak sebenarnya aromanya. Nah, jadi sebenarnya makanan-makanan manisnya itu kita bisa cari sumber manis yang sehat, yang bagus. Ini nih, sudah dapet nih kita dapat sehat, dapat enak, manis. Dan karena ini ada di kitab suci Al-Quran, insya Allah juga dapat pahala juga ya menjalankan sunnah Rasul. Apalagi kita jalankan di bulan suci Ramadan kali ini. Mudah-mudahan amal ibadahnya atau pahalanya berlipat-lipat kali, dokter ya. Termasuk dari yang kita makan ya. Iya, karena komposisinya semuanya ada di kitab suci Al-Quran, ada di produk K-Honey 5 in 1. Nah, itu dia. Lalu produk berikutnya, produk keempat ya. Produk keempat ini merupakan produk yang manis juga. Manis juga, tapi kandungan utamanya justru protein. Proteinnya nabati, enggak? Nah, dia protein nabati, manis, enak, nyaman, bisa dicampur kemana aja. Dicampur ke es teler enak, dicampur ke minuman-minuman yang segar enak, mau dicampur bareng sama biogreen juga banget enaknya gitu deh ya. Tapi komposisi proteinnya tinggi. Nah, kenapa saya memperhatikan protein sampai segitunya? Karena gini, asupan protein di negara kita tuh agak rendah masih enggak. Nah, biasanya kita makan lauk itu ya nggak banyak gitu ya. Kita lebih banyak makan karbohidrat. Sehingga kita butuh asupan protein lebih oke untuk pertumbuhan, untuk menjaga sebenarnya kesehatan dari tulang, otot, terus kemudian yang lain-lainnya juga ya, termasuk kesehatan kulit kita dan lain sebagainya. Maka itu kita butuh asupan protein yang baik, yang gampang diserapnya. Nah, ini dikenal sebagai makanan astronot sih. Makanan astronot. Wow. Namanya K-Tresius. K-Tresius. Nah, teman-teman di rumah, ini dia yang pengen mendapatkan asupan protein dan rasanya juga enak. Bisa mengkonsumsi namanya K-Tresius. K-Tresius ini. Jadi bisa dikombinasikan dengan madu. Kapan mau madu, kapan mau K-Tresius boleh. Kalau saya sih nyarankan sebenarnya K-Tresius ini sebagai pengganti sirup enak banget. Oh, enak banget. Dicampur dengan dengan gula, dengan apa? Dengan susu enak banget ini K-Tresius ini. Nah, lalu jangan lupa ada juga produk yang nggak kalah penting juga, produk susu. Produk susu juga nggak kalah penting ya. Nah, tapi sebelum masuk ke produk susu, ada satu produk yang sebenarnya saya sangat anjurkan juga dikonsumsi pada saat sedang pandemi. Tapi manfaatnya buat puasa juga itu sangat bagus. Terutama buat orang yang ingin menjaga berat badan nih, selain tadi kayak biogreen. Wah, yang di rumah penasaran apa? Saya juga penasaran. Apa nih dokter? Nah, produknya bernama K-Sauda VCO. K-Sauda VCO. Nah, K-Sauda VCO ini merupakan produk gabungan ya antara VCO, Virgin Coconut Oil dan Habatus Sauda. Itu pun minyaknya ya. Vitamin E-nya juga dokter. Dan vitamin E-nya juga. Jadi ada 3 sebenarnya. Nah, cuma memang yang paling utama yang 2 ini. Nah, apa sih keunggulannya? Pertama,
Dari VCO sendiri itu punya minyak aromatik yang cukup kuat atau asam lemak yang tunggal yang tak jenuh yang cukup baik sebenarnya untuk bisa menangkal virus. Jadi dari asam laurat dan asam kapratnya. Wah, atau pas dan banget, kaprilat. dokter, di masa pandemi COVID-19 saat ini, dokter ya? Ya. Yes. Nah, jadi itu dia bisa berubah menjadi monokaprat dan monokaprilat yang bisa untuk menangkal virus, mencegah replikasi virus lebih banyak. Oh, oke. Nah, jadi manfaatnya untuk sebagai peningkat daya tahan tubuh, dia udah bisa ngedukung banget sebenarnya Habatus Sauda ini. Sauda VCO ya. Ya. Nah, tapi pada saat kita sedang berpuasa, layak nggak kita minum, Dok? Layak banget. Kalau kita minum ini dengan rutin pada saat sedang berpuasa, maka manfaatnya banyak. Pertama, tingkat metabolisme kita akan naik. Oke. Nah, kalau laju metabolisme dasar kita atau BMR kita, basal metabolic rate kita naik, maka sebenarnya tubuh kita tuh jadi lebih gampang untuk panas istilahnya tuh. Lebih gampang untuk membakar kalori. Even kita duduk, kita tidur juga itu bisa membakar kalori dengan lebih baik. Nah, jadi fungsi hati itu akan lebih bagus. Itu ya hal yang pertama. Yang kedua, karena dia mengandung lemak, asam lemak tak jenuh tunggal, maka dia bisa menormalkan kadar kolesterol dalam darah juga. Jadi solusi juga nih, dokter ya, yang punya kolesterol. Bahkan yang nggak punya kolesterol akan meningkat kan pada saat bulan puasa karena makan gorengan kan. Betul. Jadi bisa dibantu sama Sauda VCO. Oke. Nah, jadi asam lemak yang berasal dari lemak sehat yang berasal dari tanaman ini kita bisa dapatkan dari Sauda VCO. Plus berat badan ideal insya Allah kita akan dapat juga. Nah, kalau kita combine dengan produk-produk tadi juga itu akan membuat kita jadi lebih sehat, lebih bugar, dan jadi lebih vitalitas kita akan jadi lebih tinggi. Justru pada saat sedang berpuasa. Gitu. Jadi puasa bukan alasan kita untuk bermalas-malasan lagi kan? Nah, terakhir produknya ada satu lagi yang enggak. Satu lagi apa nih, dokter? Boleh dia. Dok, kasih tahu ke kita. Yang paling gede boxnya yang ada di tengah-tengah nih. Apa namanya nih? Casey Susu Skim. Nah, Casey Susu Skim ini merupakan susu yang sangat rendah lemak. Kadar lemaknya berapa nggak kalau nggak salah nggak? Kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Jadi aman diminum untuk di segala usia ya nggak ya? Yes. Jadi buat teman-teman di rumah yang produk susu takut gemuk, ini nggak ada ya. Karena kandungan mayoritas dari susu itu adalah pertama lemak, yang kedua protein. Susu ini tingginya di proteinnya. Lemaknya itu sangat rendah, dan kalaupun ada, itu lemaknya adalah lemak sehat. Asam lemak tak jenuh ganda, omega 3. Plus ada skim bubuknya juga. Ada skim bubuknya juga, ada kolostrumnya juga. Kolostrum bisa meningkatkan daya tahan tubuh, kita semua tahu. Yes, betul sekali. Nah, sehingga kita di usia yang sudah besar ini pun juga, walaupun kita udah nggak konsumsi ASI lagi, tapi kita masih bisa dapatkan kolostrum gitu loh ya. Nah, kelebihan dari susu ini juga adalah dia punya omega 3 yang cukup. Omega 3 ini kan cuma ada di Omega Square kalau di produk kita atau di Kids gitu ya. Tapi di sini dia juga punya omega 3 sehingga bisa menstabilkan kadar kolesterol di dalam darah. Plus asupan juga nutrisi untuk saraf kita. Dan mata juga pastinya, dokter ya. Jadi bagus banget dikasih untuk anak-anak yang lagi belajar puasa. Itu bagus banget. Nah, jadi yang di rumah juga kolostrum, mendengar kata-kata kolostrum bukan hanya untuk anak-anak saja, ternyata Dr. Arif juga menginformasikan kita yang sudah dewasa juga sangat membutuhkan namanya kolostrum, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, karena kolostrum mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Kolostrum dapat meningkatkan atau merangsang sekresi antibodi, dokter ya, imunoglobulin G. Karena apa? Karena sel B dan sel T akan dirangsang, betul dokter ya. Apalagi karena ada skim bubuknya, rendah lemak, tidak menimbulkan obesitas. Jadi walaupun kita sedang mengkonsumsi susu, berat badan pun tetap ideal. Betul. Ditambah lagi nanti mata kita, saraf-saraf kita tetap jauh lebih sehat karena ada omega 3 yang kaya akan DHA. Lengkap banget ini dari produk Casey Susu Skim. Jadi puasanya jadi sehat, puasanya juga tetap lancar, imunitasnya maksimal, berat badan terjaga, berat badannya tetap ideal ya dokter ya, puasa-puasa dan sampai lebaran nanti. Kalau harus dibagi dengan produk-produk yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Munandar tadi. Ada K-Liquid Chlorophyll, kemudian ada K-Bio-Green, kemudian mau manis yang sehat juga ada K-Tresius dan K-Honey 5 in 1.
Kemudian untuk meningkatkan imunitas kita ada Kesoda VCO dan Kesi Susu Skim. Dan ini bisa untuk satu keluarga paketnya dokter ya. Betul. Dan produk ini sebenarnya nggak kaku-kaku amat kok. Maksudnya nggak kaku amat itu tuh bisa dikonsumsi dengan resep-resep tertentu. Oh, bisa diolah? Bisa diolah. Oke. Jadi sebenarnya kayak yang paling populer itu olahan madu, klorofil, Ketresius, sama susu skim, bahkan Bio Green Food. Itu sebenarnya udah banyak resepnya. Iya, betul. Kita bisa lihat di majalah. Di majalah bulanan Keling itu, majalah itu kita bisa temukan banyak sekali sebenarnya resep-resep yang bisa kita aplikasikan untuk kita makan hari-hari. Jadi tanpa kita sadari, kita sudah konsumsi suplemen itu dengan baik. Yes. Gitu loh. Walaupun jadi, tidak ada di majalah Keling, mungkin yang ada di rumah punya resep-resep ya, baru. punya kreasi sendiri, itu bisa diaplikasikan dokter ya. Betul. Iya, banget. Misalnya dicampur yogurt kah atau apalah segala macam itu kan bisa banget. Coba bayangin ya, kayak Ketresius campur yogurt. Wow. Atau kayak yogurt dicampur dengan honey. Aduh, mantap itu. Mantap banget. Apalagi buat puding, ya. Terus setelahnya dikasih dengan honey 5 in 1 bisa dokter ya. Bener. Ini masih lama lagi jam buka puasa nih dokter. Daripada pakai selai ya enggak? Daripada pakai selai yang mungkin kadar gulanya banyak dari gula pasir. Saya semenjak kenal rasa manis dari produk-produk Keling ya, saya udah nggak pernah beli gula pasir lagi tuh di rumah. Yes. Gula pasir biasanya saya kasih buat tamu karena tamu saya nggak ini kan belum paham atau apa. Tapi setelah mereka tahu wawasannya udah mulai terbuka atau apa segala macam, mereka sudah mulai mengurangi gula pasir sebenarnya. Oke, dan inilah produk-produk amunisi yang wajib dikonsumsi yang harus ada di rumah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1 bulan full dan seterusnya dokter ya. Oke. Mungkin yang ada di rumah sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang pengen dijawab oleh narasumber utama kita, yaitu Dr. Arif Munandar. Sudah dapat solusi, dapat ininya juga dokter ya, langsung dijawab sama Dr. Arif Munandar kapan lagi. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan dokter, saya ingin menginformasikan lagi dokter, itu gimana nih cara untuk mendapatkan produk-produk yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Munandar tadi. Caranya gampang banget, tinggal buka di www.kinek.co.id. Di sana sudah ada tampilan berbagai macam produk-produk yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Munandar, dan ada promo-promo yang sedang berjalan juga nih dokter. Jadi lumayan dokter, dengan harga yang spesial yang diberikan oleh PT Keling Indonesia sudah mendapatkan varian dari produk-produk yang wajib yang harus kita konsumsi selama Ramadan ini dokter. Kurang apa lagi coba, ilmunya udah dikasih, promonya udah ada. Wah, luar biasa. Tinggal eksekusi aja. Tinggal eksekusi, nggak usah lama-lama, tinggal buka plek www.kinek.co.id. Gitu, tinggal pilih nih produknya. Akan lebih bagus semua produk yang sudah diinformasikan oleh dokter itu ada di rumah, karena bisa dikombinasikan atau diaplikasikan mix gitu dokter ya. Iya, gitu. iya, bisa. Untuk dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka puasa. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Tim yang ada di belakang sudah ada? Kita tunggu. Oke, sudah ada. Kayaknya ngangguk-ngangguk nih Mbak Isti. Iya, sudah. Oke. Kalau beliau udah ngangguk-ngangguk, saya deg-degan deh. Dokter, saya jawab. Tanya apa? Monggo, silakan. Baca dulu pertanyaannya, nanti dokter yang menjawab, boleh? Siap. Oke. Dari Kakak Dwi Rosiana. Selamat siang dokter, adakah kiat-kiat khusus agar puasa lancar tapi tubuh tetap fit, khususnya untuk yang lansia dokter? Ada nggak sih dok trik-trik atau tips-tips khusus agar puasanya tetap fit, apalagi untuk yang lansia? Ini Kakak Dwi bertanya. Oke. Pada lansia sebenarnya tantangannya adalah berkurangnya fungsi organ ya, karena memang faktor usia ya. Nah, jadi yang kita sarankan sebenarnya adalah dia harus istirahatnya cukup. Itu yang pertama, istirahatnya diusahakan baik. Kedua adalah asupan cairan yang bagus. Jadi orang-orang yang dengan isu usia itu lebih baik memang cairannya harus tercukupi, karena kalau enggak nanti bermasalah sama metabolismenya. Pastikan dia istirahat cukup, cairan, dan jangan lupa sebenarnya yang kita sarankan juga adalah makanan yang bersifat rendah lemak. Nah, pada saat kita sudah mulai menginjak usia yang agak lanjut ya, itu biasanya metabolisme lemak jadi agak susah, dan memang orang dengan usia lanjut itu rentan pembuluh darahnya kan terjadi penyumbatan karena proses degeneratif ya. Degeneratif ya, dia sudah bertambah usia, maka kita jangan bombardir dia dengan makanan-makanan yang tinggi lemak lagi. Justru yang memberatkan lagi. Iya, tinggi lemak, tinggi gula itu perpaduan yang sangat mematikan untuk lansia sebenarnya. Maka itu cari sumber
karbohidrat yang baik untuk lansia. Oke. Nah, saran saya coba mulai konsumsi madu, kayak honey ya, 5 in 1 di makanan sehari-harinya. Walaupun nggak berlebihan juga ya. Lalu Ketresias ini penting banget karena biasanya lansia itu konsumsi proteinnya mulai agak kurang. Makannya udah mulai dikit. Makan lauknya udah mulai susah, giginya udah nggak kuat. Betul. Atau apa? Kasih yang sifatnya nabati, yaitu Ketresias Botanical Beverage Mix Blackcurrant. Dan praktis lagi kan? Itu praktis, itu tinggal diminumkan aja sebenarnya ya. Nah, itu satu. Lalu kemudian jangan lupa juga, orang yang lanjut usia butuh asupan kalsium banyak. Kita bisa dapatkan dari mana? Produk susu. Dan produk susunya diusahakan jangan full cream, Ibu. Ya, karena apa? Susu full cream itu kandungan lemaknya sangat tinggi. Tadi kan kita udah bahas berbahaya untuk pembuluh darahnya ya. Sehingga kasih lansia itu susu yang sifatnya itu memang rendah lemak. Bisa low fat, atau yang paling bagus adalah skim. Nah, sedikit tips. Orang-orang dengan usia 25 tahun ke atas lebih baik jangan konsumsi full cream lagi. Ya, jangan konsumsi full cream lagi. Kecuali memang dia memang kurus bener gitu ya. Kenapa? Karena kadar lemaknya sangat tinggi. Biasanya cocok untuk anak-anak dalam fase pertumbuhan. Kalau lemaknya tinggi itu akan beresiko nanti meningkatkan kadar lemak darah. Sehingga ada resiko untuk bisa terkena serangan jantung juga. Karena penyumbatan di pembuluh darah. Jadi mulai konsumsi susu low fat atau yang paling bagus ya skim. Karena kadarnya di bawah 1%. Kalau low fat masih di atas 1% ya. Nah, jadi PT Kelly Indonesia ada nih yang skim, yaitu Casey susu skim. Itu Kakak Dwi ya, gitu. Ya, dan kalau memang dia punya masalah sama pencernaan gitu ya, jadi sembelit atau apa, bisa ditambahkan K-Bio-Green. K-Bio-Green. Jadi produk-produk ini sebenarnya boleh dikonsumsi untuk lansia, termasuk kayak Saudavesio dan Chlorophyll. Karena lansia sudah mulai berkurang metabolismenya. Nah, supaya badannya tetap sehat, tetap bugar, insulinnya bagus, KVCO juga itu bisa membantu apalagi banget. Pada saat usia lansia, imunitasnya cenderung menurun. Ini sangat penting banget nih mengkonsumsi. Termasuk golongan rentan terkena COVID loh. Yes, betul sekali. Betul sekali dengan Dr. Arif Munandar. Terima kasih sudah ditambahkan. Jadi tadi produk-produknya Kakak Dwi ya, yang bisa dikonsumsi dan aman untuk usia lanjut atau lansia. Ya, betul. Pertanyaan yang kedua, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari berikutnya. Teman-teman. Dari Kakak Eva Mentari Putri. Dokter, ada nggak sih istilah berlebihan konsumsi suplemen? Ya. Khawatir juga, aku nih double-double. Misal, konsumsi omega sequa, padahal omega di susu skim ya. Konsumsi juga kekoko, propolis, kemudian juga Kakak Eva mengkonsumsi honey, Ketresius, dan Saudavesio. Ditambah saya juga mengkonsumsi ditambah saya juga menyusui dok. Gimana dok? Nggak apa-apa kan dok? Jadi ada sedikit kekhawatiran dok sebenarnya dari Kakak Eva. Ada nggak sih istilah berlebihan dengan mengkonsumsi suplemen? Coba dipertahankan dulu slide-nya, pertanyaannya jangan di itu ya. Pertama, kalau untuk khawatir double-double rasanya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kandungan omega 3 di susu skim dengan omega 3 di omega squat pastinya berbeda. Yes. Omega squat di omega squat plus di Keling itu biasanya dia lebih tinggi omega 3-nya. Betul. Ya, dan itu andalannya di situ. Jadi kalau kakak sudah minum itu lalu kakak ingin mendapatkan sesuatu yang baik dari susu skim, misalnya kolostrumnya, kakak ingin mendapatkan kalsium dari susu skim, itu sebenarnya nggak ada masalah dikonsumsi berbarengan dan dikonsumsi bersamaan. Jadi omega 3-nya itu akan tetap nge-backup kok. Dan biasanya tubuh kita itu bukan kekurangan, bukan kelebihan omega 3. Seringnya kekurangan. Seringnya kekurangan. Gitu. Nah, apalagi pada ibu menyusui ya, itu kan ada transfer omega 3 lewat ASI juga. Apalagi untuk ibu-ibu menyusui itu butuh nutrisi lebih banyak. Butuh nutrisi lebih banyak. Butuh cairan yang cukup sebenarnya. Jadi saran saya Kak Eva juga minum yang banyak ya, yang cukup ya. Apalagi ditambah Saudavesio, dokternya bisa membantu untuk merangsang sekresi pengeluaran dari ASI-nya dokter. ASI-nya. Jadi kayak Saudavesio ini nggak boleh buat ibu hamil sih sebenarnya. Betul. Tapi untuk ibu menyusui nggak ada masalah, sangat disarankan karena bisa menstabilkan hormonnya. Betul.
Nah, jadi penstabil hormon ini salah satunya Keysauda VCO ya betul. Buat orang yang prostat, yang tiroid itu juga bisa sebenarnya kita kasihkan ini gitu ya. Jadi tidak ada istilah yang berlebihan dokternya. Jadi Nggak ada. bisa dikonfirmasi aman dokter ya. Aman. Dan Aman. ingat, ini suplemen. Apalagi Suplemen bahan kita ini kan bahan alami, berbeda, dokter. ya ini bahan alami. Dia berbeda dengan obat, ya. Kakak Angga sebagai apoteker pasti paham banget antara beda suplemen dengan obat. Suplemen itu pertama dia bisa dikonsumsi jangka panjang, selama dia alami ya. Yes. Lalu dia aman karena memang terdaftar di Badan POM segala macam. Seandainya kita skip 1-2 hari, oh produknya lagi kosong, oh saya tunggu deh 2 minggu sebenarnya apa segala macam, itu nggak ada masalah kalau kita skip sedikit juga. Nggak akan menimbulkan ketergantungan karena apa? Tubuh kita sebenarnya butuh. Tapi sekiranya memang kita skip, misalnya kita sedang bepergian keluar kota, kita lupa bawa produknya dan lain sebagainya, nggak ada masalah kok. Karena ini adalah suplemen atau makanan tambahan. Nah, yang tidak kita dapatkan dari makanan hari-hari kita. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan hari-hari saat itu. Apa kebutuhan kita? Untuk pelajar biasanya ya pasti kebutuhannya lemak sehat. Betul. Untuk orang yang sedang membangun otot mungkin butuhnya protein. Betul. Gitu. Untuk orang yang sedang menurunkan berat badan butuhnya Lemak alternate baik. pengganti gula. Gitu loh, dan lain Untuk sebagainya. lansia juga kalsiumnya juga dokter ya. Ya, Nah, kalsium. oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Siap. Mungkin pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang terakhir sebelum kita mengakhiri acara kita nih dokter. Oke. Ada? Oke, ada nih dokter. Dari kakak Fatmayati Fatur Faiz. Siap. Bagaimana mengatur waktu konsumsi suplemen yang tepat selama bulan puasa supaya selama saum tetap fit. fit. Nah, gitu. itu dia. Bagus banget nih pertanyaannya. Tepuk tangan bagus dong. banget, Boy. Nice. Ini susah mengatur waktu ini. Yes. Nah, jadi gini. Kita bisa konsumsi makanan itu kapan sih? Pada saat sedang berpuasa? Pastinya pada saat matahari sedang nggak ada. Iya. Pada saat berbuka, maghrib. Maghrib. Pada saat kita sedang makan malam, mungkin ba'da isya. Ba'da Ada orang yang isya. makan malamnya ba'da isya, ada yang Betul. langsung memang pada saat sedang maghrib. Betul. Atau mungkin pada saat sebelum tidur. Oke. Nah, itu ada kesempatan kita untuk konsumsi produk. Saya sarankan sebenarnya yang dikonsumsi sebelum tidur itu contohnya Sauda VCO. Nah, itu bisa dikonsumsi. Omega Squat boleh misalnya. Sauda VCO itu sangat penting sebelum tidur dan pada saat sahur. Oh, oke. Nah, jadi tujuannya gitu. Kalau untuk berbuka, itu kan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Maka yang kita sarankan itu adalah produk yang sifatnya alkali. Karena apa? Perut lagi lama kosong. Yes. Sehingga yang kita sarankan biasanya klorofil. Klorofil. Klorofil itu bisa 3 kali, berbuka, sebelum tidur, dan sahur. Ya, terus kemudian madu untuk menggantikan glukosa gitu ya, atau kebutuhan Menggantikan karbohidrat, tenaga tadi ya, dokter, yang tadi. bilang ya, Dok. Terus kemudian Ketresius pada saat sedang berbuka itu boleh. Gitu ya, sebelum tidur juga nggak ada masalah Nggak ada untuk masalah. proteinnya, karena biasanya pembentukan protein itu terjadi pada saat kita sedang tidur malam. Nah, kayak susu skim gimana? Boleh aja. Terus gimana caranya dok segitu banyaknya? Campur aja. Di mix. Gitu. Wah, Jadi kayak susu skim dicampur dengan Ketresius itu kan rasanya enak. enak banget. Nah, itu bisa. Atau hari ini pakai Ketresius, susu skimnya besok atau pas saat sahur susu skim juga tapi pakai apa? Madu. Itu kan enak. Atau dicampur kayak susu skim, air dengan kayak BioGreen pada saat sedang sahur itu boleh. Nah, untuk BioGreen biasanya saya sarankannya memang pada saat sahur sih. Pada saat sahur ya dokter. Karena ya? kita butuh modal ya, modal untuk rasa kenyang. Karena kalau kita kenyang, itu biasanya otak tuh tenang. Kita tuh nggak khawatir, kita tuh nggak ragu sama tubuh kita. Jadi efek rasa kenyang itu kita dapatkan dari serat yang ada dari BioGreen. Jadi BioGreen itu sangat baik dikonsumsi pada saat sahur sebenarnya. Oke. Nah, kalau ada yang memang suka banget rasanya dikonsumsi pada saat berbuka supaya berbukanya nggak banyak-banyak, pengen jaga berat badan, boleh juga nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah pada saat dikonsumsi berbuka puasa maupun sahur ya dokter ya. Betul. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Oke dokter, sepertinya pertanyaannya sudah sebenarnya masih banyak dokter pertanyaan yang masuk ke kita juga, cuman waktu kita juga sudah Di ujung ya. di ujung acara sudah mepet Iya, gitu iya, kan. iya, iya, siap. Nah, sebelum saya mengakhiri acara pada siang hari ini, saya ingin meminta mungkin sepatah atau tips dari dokter kesimpulan acara kita pada siang hari ini ingin sampaikan kepada teman-teman di rumah agar puasanya tetap lancar, tubuh tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini dokter. Silakan dokter. Oke, memang tantangan berpuasa saat ini itu agak berbeda ya. Oke. Mungkin sama seperti tahun lalu kita berpuasa dengan kondisi pandemi. Sehingga apa yang kita konsumsi itu sebaiknya sehat, sebaiknya cukup,
supaya daya tahan tubuh kita jadi lebih baik dan kita terhindar dari penyakit ini. Maka itu sebenarnya kita perlu banget mengkonsumsi food supplement. Karena apa? Karena makanan sehari-hari kita belum tentu cukup untuk bisa membangun daya tahan tubuh dengan baik. Maka itu kita wajib mengkonsumsi suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita puasa tetap oke dan terhindar dari penyakit COVID ini. Itu kira-kira. Nah, itu dia nih yang pengen tetap sehat, yang pengen terhindar dari COVID-19 dan pastinya puasanya lancar, mengkonsumsi dari produk-produk PT Kelly Indonesia yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arief Munandar dan menjalankan pola hidup sehat. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, dari kesibukan aktivitas dokter sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama, terima kasih senang banyak hati. sudah berbagi informasi kepada kita semua yang ada di rumah di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak juga kepada seluruh mitra caring yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara kita sampai selesai. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat ya dokter ya. Insya Allah, amin. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, tim yang bekerja di belakang layar kita nih. Boleh tepuk tangan untuk panitia yang di belakang layar yang membantu menyukseskan acara kita gitu. Saksikan terus acara FB Live Kelly Indonesia selanjutnya yang akan membahas materi-materi informasi kesehatan yang tidak kalah menarik minggu depan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bekerja pada siang hari ini dan Dr. Arief Munandar mengucapkan pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you, Angga. Thank you, dokter. Kapan pandemi ini berakhir? Rasanya sudah jenuh dengan keadaan ini. Was-was setiap kali beraktivitas, dan gerak pun terbatas. Rasanya stres dan sudah gak sabar untuk melakukan apa aja secara bebas. Kangen berkumpul dengan teman-teman, jalan-jalan, arisan, hingga makan di restoran. Sabar, akan ada saatnya keadaan kembali normal. Hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah saling menjaga satu sama lain, menjalani pola hidup sehat, serta mengoptimalkan imunitas agar terlindungi dari ancaman virus. Aku yakin pandemi ini tidak akan lama lagi berakhir. Madu merupakan salah satu sumber makanan yang dapat membantu menyembuhkan penyakit. Kini, K-Honey 5-in-1 hadir dengan kemasan botol yang lebih elegan dan eksklusif. Mengandung madu murni, royal jelly, ekstrak buah anggur, ekstrak buah delima, dan ekstrak buah kurma. Merupakan produk madu yang paling lengkap saat ini di Indonesia dan masuk dalam standar nasional Indonesia kategori madu murni. Telah terdaftar dan tersertifikasi dari Badan POM dan Majelis Ulama Indonesia. K-Honey 5-in-1